Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada umat Islam seluruh dunia amma ba'd. Kembali lagi kami hari ini menyapa pemirsa lewat kegiatan Ramadan Barakah, yaitu tentu kali ini ditemani saya lagi, yaitu Bung Ibrahim, yang nanti pada kesempatan ini kita akan membahas tentang malapetaka hilangnya perisai umat. Malapetaka hilangnya perisai umat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imamu junnah, yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqى bih." Imam itu adalah perisai, yang mana rakyatnya itu, umat muslim, ini berperang dengannya dan berlindung di belakangnya. Jadi yang dimaksud dengan perisai di sini sebenarnya adalah al-imam, imam atau pemimpin yang mampu untuk melindungi. Al-imamah atau disebut juga khalifah, sebagaimana yang disebutkan oleh imam-imam terdahulu, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi, semua sepakat bahwa al-imamah dan khilafah itu penyebutannya sekalipun berbeda tapi memiliki makna yang sama. Inilah yang menjadi perisai, inilah perisai umat muslim. Namun, hari ini umat muslim tidak lagi memiliki perisai itu. Umat Islam tidak lagi memiliki perisai. Saat ini kita tidak dipimpin oleh seorang imam. Umat Islam di seluruh dunia itu tidak dipimpin oleh seorang imam. Tidak, kita justru terbagi-bagi. Terbagi-bagi di setiap daerah masing-masing dengan bendera masing-masing. Sehingga teman-teman bisa lihat saudara kita yang di Palestina, ya sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Di belahan bumi yang lainnya, ketika mereka kesusahan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muslim? Mereka tidak bisa apa-apa. Mereka hanya menunggu keputusan dari PBB. Padahal PBB sendiri sama sekali tidak peduli dengan kondisi saudara kita yang ada di sana. Cukup dengan dikatakan ini untuk menangkal terorisme selesai. Maka tidak ada lagi persoalan persoalan pelanggaran HAM dan segala macam untuk mereka, atau persoalan kemanusiaan. Sudah tidak ada lagi. Cukup dengan disematkan label terorisme, radikalisme, maka semua seakan-akan menjadi boleh. Semua seakan-akan menjadi boleh. Padahal dulu ketika Islam masih berdiri kokoh, berjaya selama 14 abad lamanya, itu luar biasa. Islam mampu melahirkan para ilmuwan, yang mana para ilmuwan ini bisa menemukan hal-hal baru sebagai peletak dasar, sebagai peletak dasar dalam bidang apapun, dalam bidang sosial, sains dan teknologi, yang sampai saat ini itu bisa kita rasakan manfaatnya, gitu. Yang mana orang-orang seperti ini itu tidak pernah kita temukan lagi dalam catatan demokrasi hari ini yang kita terapkan. Sudah tidak ada lagi.
Jadi sangat berbeda jauh kondisi umat Islam sebelumnya dan kondisi umat Islam hari ini. Kondisi umat Islam ketika masih dipimpin oleh al-imamah atau khalifah dan kondisi umat Islam hari ini tanpa perisainya. Itulah yang terjadi. Indonesia, Indonesia ini luar biasa. Dia adalah negeri sumber daya yang sangat melimpah. Bukan hanya dari energi, minyak dan gas, tapi juga dari sisi agraria. Itu semua sangat berpotensi. Indonesia ini adalah energi. Indonesia adalah energi. Potensinya sangat luar biasa. Namun apa yang terjadi dengan kita hari ini? Ya, justru hari ini sumber daya alam itu dikuasai oleh para tiranis dan juga para korporatoris. Jadi hari ini Indonesia dikuasai oleh para tiranis dan para korporatoris, yang mana mereka dengan tangan besinya itu mengelola sumber daya alam kita, lalu mereka lah yang mendapatkan keuntungan. Sementara masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan seandainya Indonesia ini pembangunannya itu dari sumber daya alam yang ada, gitu. Dari sistem pangan, wah, dimanfaatkanlah para petani dengan tanah yang begitu subur. Iya, Indonesia akan bisa mandiri, tapi sayangnya itu hanya menjadi angan-angan belaka. Karena faktanya hari ini justru ada perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha yang merugikan masyarakat dan khususnya kepada kita ini, umat Islam. Kita dirugikan dirugikan dari situ. Jadi, ya memang bahwa Indonesia ini ketika di zaman kekhilafahan Utsmaniyah waktu itu masih luar biasa. Jadi kita sempat masuk dalam wilayah kekhilafahan Utsmaniyah. Ya, di situ luar biasa. Luar biasa bagaimana bagaimana kesejahteraan masyarakat yang namun akhirnya diganggu oleh kolonial Belanda. Kolonial Belanda telah pergi tapi ya pola pemerintahannya masih diterapkan. Yang mana dulu yang menguasai sumber daya alam itu adalah orang asing. Sekarang yang menguasai adalah orang di negeri kita sendiri lewat pemerintahan, tapi merekalah yang mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pola pemerintahannya masih tetap sama sekalipun para kolonial itu sudah pergi. Pola pemerintahannya masih tetap sama dan ini apakah kita mau terus membiarkan hal yang seperti ini? Apakah kita mau terus membiarkannya? Padahal Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Jangan sampai terjadi sebagaimana di negeri-negeri yang lainnya juga. Negeri-negeri yang lainnya yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita bisa lihat tentang kasus mineral konflik dan berlian berdarah yang ada di Zimbabwe dan Kongo, di negeri Afrika sana, luar biasa. Jadi ini sudah pertarungan antara kelompok bersenjata dengan militer yang akhirnya memakan korban
berjatuhan yang luar biasa. Yang mana kita tahu bahwa di negeri Afrika sana itu mereka lebih mengandalkan bumi, hasil bumi, energi yang tidak terbarukan itu. Mereka lebih berharap ke sumber daya alam itu. Dibandingkan kita Indonesia ini bukan hanya memiliki hasil bumi hasil bumi yang ada di bawah perut bumi, tapi juga di atas permukaan bumi, lautnya, hutannya, tanahnya yang subur. Mereka yang hanya mengandalkan sumber daya alam yang berada di bawah perut bumi itu akhirnya menjadi kacau dan tercatat sebagai negara yang dengan kasus HAM terbesar di dunia. Bahkan sampai anak-anak kecil juga itu sudah dipaksa untuk bekerja di sana. Yang mana hasilnya itu luar biasa, itu sangat dibutuhkan dalam era teknologi hari ini. Dalam baterai, untuk monitor monitor dari layar HP yang teman-teman hari ini pakai atau laptop masing-masing, semua dibutuhkan, ya. Itulah faktanya. Padahal dulu di masa kejayaan Islam juga ada seorang sultan ada seorang sultan ada seorang sultan di negeri Mali, di negara Mali, yang di diberi nama oleh barat King Musa, yang mana dia berhasil menciptakan kesejahteraan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi sangat kentara hari ini bagaimana Islam ketika masih memiliki perisai dan tidak. Maka inilah urgensinya umat Islam itu hari ini, bagaimana kita mengembalikan perisai itu. Bagaimana kita mengembalikan perisai itu? Ya, tentunya kembali lagi bahwa harus ada kelompok yang menyeru secara konsisten, menyadarkan kepada masyarakat bahwa hari ini segala problematika yang kita hadapi ini, itu karena tidak adanya perisai yang melindungi umat Islam, sehingga umat Islam terpecah terpecah di berbagai belahan dunia dan lemah seperti buih di lautan. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.